Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Yesus, Imam Besar dan Raja Tertinggi yang mempersatukan kita. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Zakaria 6 ayat 9 sampai ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Zefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yozadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan, dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan perufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam penglihatan kenabian dalam Zaharia 6, ayat 9 sampai ayat 13, kita menyaksikan pemandangan yang luar biasa, yaitu penobatan Yosua, imam besar, dengan mengenakan mahkota kerajaan padanya, yang melambangkan perpaduan peran imam dan juga raja. Saat kita mempelajari bagian ini, mari kita pertimbangkan konteks penulisannya, yaitu masa pemulihan bagi bangsa Israel. Saat ini, visi ini tetap menjadi kebenaran abadi yang sesuai dengan konteks kita saat ini, mengungkapkan Yesus sebagai imam besar dan raja tertinggi yang mempersatukan kita. Pada saat itu, bangsa Israel mulai bangkit dari bayang-bayang pengasingan, mengupayakan pemulihan dan pembangunan kembali bangsa. Dalam konteks ini, Yosua sang imam besar, menjadi simbol kepemimpinan spiritual yang dibutuhkan dalam pembaharuan bangsa. Kombinasi peran imam dan raja dalam upacara penobatan itu, menggarisbawahi pesan ilahi, yaitu sebuah pertanda akan kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Di dunia masa kini, yang ditandai dengan perpecahan dan kelaparan rohani, kita juga mendambakan seorang pemimpin yang mampu menyatukan, mau membimbing, dan memiliki otoritas ilahi. Yesus, sebagai imam besar dan raja tertinggi, memenuhi kebutuhan ini, menawarkan perpaduan sempurna antara kasih karunia dan kedaulatan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah kerinduan kita akan kepemimpinan yang mumpuni dan mampu mempersatukan bangsa, pesan Tuhan bergema sepanjang masa. Gambaran penobatan Yosua melampaui momen sejarah, mengarahkan kita kepada Yesus Kristus, yang dengan sempurna mewujudkan peran ganda, yaitu berperan sebagai imam besar, dan juga sebagai raja tertinggi. Di dunia yang terpecah belah karena perpecahan, Tuhan Yesus tetap menjadi sumber utama dari persatuan sejati. Sebagai imam besar kita, Tuhan Yesus menjadi perantara bagi kita dengan Tuhan, menjembatani kesenjangan antara manusia berdosa dan Tuhan yang kudus. Pada saat yang sama, sebagai raja tertinggi kita, Dia memberikan bimbingan dan wewenang, memberikan cetak biru untuk kehidupan yang benar. Di saat kepemimpinan sering gagal, Yesus menjadi teladan utama, memanggil kita untuk bersatu di dalam Dia. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus mempercayai Yesus, yang adalah imam besar dan raja tertinggi kita, dan bahkan sebagai Tuhan kita, untuk menjadi landasan bagi iman kita. Dengan mengakui peran imamatnya sebagai imam besar, kita menemukan penghiburan dalam kepastian pengampunan dan kasih karunia. Ketika doa kita naik melalui Dia kepada Bapa, kita akan mengalami hubungan yang mendalam antara jiwa kita dan yang ilahi. Pada saat yang sama, dengan mengakui Yesus sebagai Raja tertinggi, kita tunduk pada otoritasnya dalam hidup kita. Iman kita tidak boleh bersifat pasif,
tetapi harus merupakan respons yang dinamis terhadap ketuhanannya, yang memengaruhi keputusan, tindakan, dan hubungan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dengan bersatu dalam Kristus, kita menjadi instrumen perdamaiannya dan agen rekonsiliasi di dunia ini, untuk meruntuhkan penghalang yang memecah belah bangsa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan rasa kagum akan penglihatan yang Engkau ungkapkan kepada Nabi Zaharia, yaitu sebuah penglihatan yang menunjuk secara langsung pada ketuhanan Yesus, sebagai imam besar dan raja tertinggi kami. Saat kami menavigasi kompleksitas dunia ini, semoga kebenaran ini memperkuat iman kami, dan membimbing langkah-langkah kami. Tuhan, berdayakan kami untuk hidup dalam kesatuan yang ditemukan di dalam Yesus Kristus, melampaui lintas batas, dan memperluas kasih-Mu kepada semua orang. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Imam Besar dan Raja kami, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.